Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari MCB dan kode-kode yang ada dalam MCB. Nah, apa itu MCB? Nah, MCB singkatan dari Miniatur Circuit Breaker adalah saklar atau perangkat elektromagnetis yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik dari arus berlebih atau overcurrent. Nah, terjadinya arus berlebih ini bisa disebabkan oleh dua gejala ya. Pertama adalah hubung singkat atau short circuit, yang kedua adalah beban lebih atau overload. MCB sebenarnya memiliki tugas yang sama seperti sikring atau fuse ya, yaitu akan memutus aliran arus listrik sirkuit jika terjadi gangguan arus lebih. Nah, bedanya adalah jika terjadi gangguan, MCB akan trip dan ketika rangkaian sudah normal gitu ya, MCB bisa di-on-kan kembali atau di-reset kembali secara manual. Sedangkan kalau fuse, ketika terjadi korsleting listrik ya, fuse akan terputus dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi kamu harus harus mengganti fuse-nya ya. Rekan-rekan harus mengganti fuse-nya jika menggunakan fuse ya, jika terjadi korsleting listrik. Nah, jadi MCB ini jauh lebih praktis karena bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Ketika terjadi gangguan, dia akan trip dan tapi bisa digunakan lagi. Sedangkan kalau fuse itu begitu sekali trip, dia akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi karena dia akan terputus. Nah, MCB ada beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah pemutus arus. Jadi MCB bisa difungsikan sebagai saklar. Jadi bisa difungsikan sebagai saklar on dan off. Jadi kita kalau misalnya kita mau masang instalasi listrik baru ya, biasanya MCB-nya di-off-kan dulu gitu supaya tidak ada tegangan listrik yang mengalir pada rangkaian. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai overload. Sebagai overload. Jadi kalau misalnya ada beban lebih ya, kalau misalnya kita menggunakan peralatan listrik yang ampernya melebihi ampere dari MCB-nya, maka secara otomatis MCB itu akan trip karena terjadinya beban lebih. Jadi sebagai pelindung terhadap terjadinya beban lebih. Kemudian MCB juga mempunyai fungsi proteksi terhadap hubung singkat atau short circuit. Kalau bahasa kita namanya korsleting ya. Jadi ketika rangkaian instalasi listrik itu terjadi korsleting listrik, maka secara otomatis MCB itu akan trip sehingga akan mencegah timbulnya kebakaran atau terjadinya kerusakan pada peralatan listrik. Nah, ini adalah kalau teman-teman lihat ya, ini adalah konfigurasi atau bagian-bagian dari MCB. Silakan teman-teman baca sendiri ya, dibaca sendiri. Tapi intinya adalah bagian penting dari MCB ini ada di nomor 7 dan di nomor 5. Nomor 7 itu adalah coil trip ya, coil trip jika terjadi korsleting listrik. Jadi fungsinya si coil ini akan berfungsi ketika terjadi korsleting listrik ya. Sedangkan yang nomor 5 adalah bimetal. Nah, bimetal ini punya fungsi ketika terjadi beban lebih, maka bimetal ini akan ukurannya akan berbelok gitu ya, dia akan mengerut gitu ya atau berubah menjadi bengkok. Nah, bengkoknya bimetal ini nanti akan menarik tuasnya untuk turun ke bawah sehingga akan memutus sambungan ketika terjadi beban lebih. Jadi, bagian yang penting dari MCB adalah pertama adalah coil tripnya yang kedua adalah bimetal. Coil tripnya ketika terjadi korsleting listrik, bimetal ini ketika terjadi beban lebih atau overload. Nah, jenis MCB ada MCB yang satu pul ya, satu pul seperti ini gambarnya. Biasanya untuk MCB satu fasa ya, MCB satu fasa, jadi satu pul seperti ini.
Ada juga MCB yang 2 pole biasanya untuk pasa dan netral. Jadi dipasang pasa di sini, kemudian netralnya di pole yang satunya. Nah, ini adalah yang 2 pole. Biasanya untuk pemasangan pasa dan netral ataupun pemasangan untuk sambungan positif dan negatif jika tegangannya adalah tegangan DC atau tegangan searah. Kemudian ini adalah MCB 3 pole ya, biasanya digunakan untuk listrik 3 pasa ya, R, S, T gitu ya, pemasangnya di sini, R-nya di sini, S-nya di sini, T-nya di sebelah sini gitu ya. Biasanya digunakan untuk listrik 3 pasa, perlindungan listrik untuk 3 pasa. Kemudian ada juga yang 4 pole. 4 pole di sini. Jadi untuk listrik 3 pasa plus netralnya. Jadi pasanya R, S, T masuk ke 3 pasanya ya, MCB 3 pasanya, sedangkan yang di sebelah sini biasanya untuk netral ya, N-nya di sini dimasukkan ke sini. Jadi pasa S, pasa R gitu ya, pasa R, kemudian pasa S, kemudian pasa T, R, S, T ditambah N di sini ya. Jadi untuk 4 pole, pasa 1, pasa 2, pasa 3 dan netral. Nah, cara kerja MCB mungkin ada di penjelasan di slide ini, cuman saya akan menjelaskan dengan video ya, dengan animasi, mungkin akan mempermudah ya. Jadi seperti ini. Terbaiknya Kalau adalah terjadi korsleting listrik ya, ketika terjadi korsleting listrik, maka di MCB ini dilengkapi dengan dengan elektromagnet. namanya coil. Nah, ini namanya coil. Namanya coil trip. Nah, di sini. Koil Fungsinya menghasilkan medan adalah magnet yang jika sebanding dengan arus yang terjadi melewatinya. korsleting listrik, nah teman-teman bisa lihat di sini. Jika terjadi korsleting listrik, maka akan timbul medan magnet yang sangat besar gitu ya. Saat Semakin arus besar arusnya, jadi ketika terjadi korsleting listrik, maka arusnya akan membesar ya, menjadi besar sampai 1000 kali lipat. Sampai 1000 kali lipat. Misalnya arusnya adalah 1 ampere, ketika terjadi korsleting listrik, dia bisa berubah 1000 kali lipatnya menjadi 1000 ampere, bisa. Jadi bisa sampai besar gitu ya. Semakin besar nilai arusnya ketika terjadi korsleting listrik, maka menimbulkan medan magnet yang sangat besar. meningkat, Ya, bisa dilihat di medan sini. magnet menjadi lebih kuat. Medan magnetnya Di sangat besar gitu ya ketika terjadi korsleting listrik. sepanjang Nah, apa yang video, terjadi? Kita bisa perhatikan lihat bahwa gambarnya di dalam sini kasus berikutnya. korsleting, arus naik hingga Nah, 1000 ini adalah ilustrasi ketika terjadi korsleting listrik, arusnya akan membesar sampai berkali-kali lipat di sini. kali lipat dalam waktu milidetik. Nah, di sini arusnya Hasil ini akan menimbulkan membesar sampai berkali-kali lipat ya, 100 kali lipat bisa ya, sampai 1000 kali lipat ketika terjadi korsleting listrik. Nah, di selenoid ini di apa ya, di coil ini, di coilnya trip ini dipasang selenoid, medan teman-teman. magnet yang Pasang sangat kuat. selenoid di sini. Nah, ini Sebuah adalah silinder besi selenoidnya. dan pin dipasang dalam Nah, elektromagnet pada pegas, ada sedikit per di bergeser sini dari sama pusatnya. selenoid. Nah, dipasangnya seperti ini nih rekan-rekan ya. Medan Nah, apa sih fungsinya dari selenoid ini? Jadi gini, ketika terjadi korsleting listrik kan arusnya tambah lama tambah besar gitu ya, tambah besar sampai 100 kali lipat ya. Misalnya arusnya yang mengalir adalah 10 ampere. Ketika terjadi korsleting listrik, arus 10 ampere itu akan naik sampai 100 kali lipatnya menjadi 1000 ampere ya. 10 kali 100 jadi 1000 ampere. Jadi bisa sampai ada arus 1000 ampere yang masuk ke sini. Nah, arus yang 1000 ampere itu ketika terjadi korsleting listrik mengalir ke coil yang ada di sini. Nah, coil yang ada di sini. Nah, ketika ada arus yang sangat besar mengalir ke koilnya akan menimbulkan medan magnet yang juga sangat besar. Nah, medan magnet ini yang akan menarik selenoidnya turun ke bawah. Nah, jadi selenoidnya turun ke bawah menyebabkan tuasnya juga turun ke bawah dan memutus sambungan di MCB-nya sehingga dia akan trip ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. magnet yang kuat Nih, menarik silinder ke bawah ketika sehingga nah lihat di sini.
ketika terjadi arus yang berkali-kali lipat, ketika terjadi korsleting listrik, koilnya akan mendapatkan induksi magnetik yang tinggi yang akan menarik si selenoidnya turun ke bawah, sehingga tuasnya juga ikut turun ke bawah, dan teman-teman akan lihat di sini sambungannya akan terputus ya, sehingga tidak ada lagi arus yang mengalir. Kita lihat di sini. Nah, mendorong lihat. pin. Ya. Gerakan kecil Nah, pin ini memicu seperti ini. input mekanisme Terputus di yang telah sini, kita lihat. jelaskan sebelumnya. Nah, Dan ini seperti mengarah ini. pada pembukaan sirkuit Jadi terputus ya, sehingga tidak ada arus lagi yang mengalir ya. Ketika terjadi korsleting listrik, tidak ada arus lagi yang mengalir, sehingga bisa mencegah timbulnya kebakaran. Nah, seperti itu. Jadi dari arus mengalir ke koil gitu ya, masuk ke sini, terus masuk ke bawah gitu ya. Karena terjadi korsleting listrik, arusnya berkali-kali lipat, sehingga menimbulkan medan magnetik yang berkali-kali lipat juga. Nah, medan magnet yang berkali-kali lipat ini yang akan mendorong selenoidnya ke bawah, sehingga mendorong tuasnya ke bawah dan memutus arusnya. Seperti itu seperti yang juga rekan-rekan. telah kita bahas Jika sebelumnya. terjadi arus Anda listrik yang mungkin korslet bertanya-tanya, gitu ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, berikutnya adalah ketika terjadi beban lebih. ban adalah strip Nah, bimetalik. kalau terjadi beban lebih di Sensor ini sini, di sedikit lebih MCB lambat dan dipasang mengimbangi arus masuk bimetal, karena hanya ya, bertahan selama bimetal. 10. Nah, ini bimetalnya. Nah, bimetal ini adalah logam khusus. Logam khusus, ketika terjadi beban lebih, berarti kan nanti ada arus yang berlebih yang lewat ke bimetalnya ya. Nah, ketika terjadi arus yang berlebih, bimetal ini akan panas. Nah, ketika dia panas, dia akan bengkok, bengkok ke bawah. Ketika bengkok ke bawah, dia akan menarik tuasnya, ikut ke bawah juga, yang mengakibatkan sambungannya menjadi terputus. Kita lihat ya. 10 milidetik. Nah, ini bimetalnya. Namun Nah, akan dipasang di memutus sini, di bawah nih rekan-rekan ya. Nah, di sini. Dipasang di sini di bawahnya. Nah, arusnya kan mengalir dari sini ya, dari sambungan terminalnya masuk ke coil gitu ya, coil trip, terus masuk ke bawah, kemudian masuk ke tuas yang satunya, masuk ke bimetal, kemudian masuk ke bawah lagi ke terminal bawah, akhirnya ke beban. Seperti itu. Dari sini masuk ke coil trip, arus mengalir ke sini, kemudian masuk ke sini, kemudian ke bimetal, akhirnya ke bawah, dan akhirnya ke beban. Seperti itu cara kerjanya. Nah, ketika terjadi arus beban lebih, maka bimetal ini akan memanas nih teman-teman. Bisa CB dilihat di ketika sini. kelebihan arus bertahan selama 2 detik atau lebih. Pada strip Nah, bimetalik, dia akan panas panas. menyebabkan Oh, dia akan panas. Panasnya bimetal ini menyebabkan bimetal ini menjadi bengkok. Bengkoknya turun ke bawah, sehingga si tuasnya ini juga ketarik ke bawah oleh bimetal. Nah, ketariknya ini akan memutus sambungan yang ada di sini. Nah, sambungan yang ada di sini. Coba kita lihat ya. strik menekuk perlahan saat arus naik. Bengkok ke bawah. Kejadian Nah, ini seperti ini. mendorong tuas Nah, tuasnya akan membentuk huruf C ya. Jadi karena ketarik ke bawah oleh bimetalnya, sehingga sambungan di sini akan terputus, sehingga tidak ada arus yang mengalir lagi ya. Sehingga potensi terjadinya kebakaran karena beban berlebih ini bisa terhindar. Jadi seperti itu. Nah, membentuk bisa dilihat di C sini, dan lihat juga ya. Tuasnya trip ya. Tuasnya menjadi trip off gitu ya, lihat. tuas Nah, seperti utama ini. ke bawah. Nah, Dan dengan demikian, ini adalah proses ketika MCB ini trip ketika terjadi beban lebih. Jadi ada bimetal di sini, bimetalnya menjadi panas karena ada arus berlebihnya. Kemudian panasnya ini menyebabkan bimetalnya jadi bengkok gitu ya, bengkok turun ke bawah, dia menarik tuasnya sehingga sambungan arusnya menjadi terputus. Sehingga MCB-nya juga akan menjadi trip. Nah, itu proses kerjanya ya. Jadi rekan-rekan, MCB ini punya 3 fungsi. Pertama, dia sebagai saklar ya, dia bisa jadi saklar on dan juga menjadi saklar off. Yang kedua adalah proteksi terhadap
korsleting listrik yang dilakukan oleh koil yang ada di MCB ini. Jadi ketika terjadi korsleting listrik, maka koilnya akan menarik solenoidnya ke bawah gitu ya. Dan ketika terjadi beban lebih, nah di sini ada bimetal. Bimetal ini yang akan menjadi panas ya. Ini bimetalnya, dia akan menjadi panas, kemudian bengkok ke bawah, yang akan menarik tuasnya ke bawah sehingga memutus aliran arusnya. Ya, seperti itu. Jadi dia punya fungsi sebagai saklar, kemudian proteksi terhadap korsleting listrik, dan proteksi terhadap beban lebih. Itu 3 fungsi dari MCB. Nah, spesifikasinya, rekan-rekan mungkin pernah melihat ya, MCB di sini ada nomor-nomor gitu ya, ada nomornya, ada kode-kode seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah simbol ya, simbol di sini ada angka 1 dan 2, ini adalah menunjukkan sambungan ya, sambungan masuk dari angka 1 kemudian keluarnya di angka 2. Nah, biasanya untuk yang satu pool biasanya gambarnya hanya satu seperti ini ya, tapi kalau misalnya 2 pool biasanya gambarnya itu ada dua gambar yang seperti ini. Nah, gambar yang pertama menunjukkan MCB mempunyai fungsi sebagai saklar. Gambar yang kedua menunjukkan MCB berfungsi sebagai perlindungan atau proteksi terhadap korsleting listrik. Kemudian gambar yang ketiga, buletan seperti ini ya, seperti gunung seperti ini menunjukkan MCB mempunyai fungsi proteksi terhadap beban lebih. Kemudian ada tulisan NC45A, ini adalah nomor seri ya, nomor seri MCB-nya yang dibuat oleh pabrikannya gitu ya. Jadi ini NC45A ini adalah nomor serinya. Kemudian C16 ya, C16 ini apa sih? C16 seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi MCB itu punya kurva trip. Kalau ada kurva trip, ada tipe-tipe ya, ada tipe C, ada tipe D, ada tipe B, gitu ya. Yang sering dipakai yang tipe C ya. Nah, kalau tipe C ya, tipe C biasanya dia memiliki magnetic trip sebesar 5-10 kali arus nominal. Sudah pernah saya jabarkan sebelumnya ya. Kalau tipe C maka arus tripnya adalah 10 kali lipat dari arus nominal. Artinya semisal C16 berarti arus nominalnya maksimalnya adalah 16 ampere. Ketika terjadi korsleting listrik, maka arus yang mengalir pada MCB ini bisa sampai 10 kali 16 ampere, 10 kali 16 ampere atau sekitar 160 ampere. Nah, ketika terjadi korsleting listrik dan arus yang mengalir ke MCB ini sampai 16 kali 10 ampere ya, atau 160 ampere, maka secara otomatis MCB itu akan trip. Kemudian ada angka 230 sama 400 ya. 230 sampai 400 volt di sini. Ini menunjukkan bahwa MCB ini bekerja pada tegangan 230 sampai ke 400 volt. Kemudian ada angka 4500, ini maksudnya apa ya? 4500 ini menunjukkan capacity breaking atau breaking capacity dari MCB. Artinya MCB ini masih bisa bertahan, tidak akan pernah rusak kalau dialiri arus maksimal sampai 4500 ampere. Ya, jadi batas rusaknya atau tidaknya MCB ini tergantung arus yang mengalir pada MCB-nya. Kalau MCB-nya dialiri arus sampai melebihi dari 4500 ampere, maka MCB ini akan rusak ya. Jadi artinya itu 4500 ampere itu batas MCB-nya atau capacity breaking ya, breaking capacity MCB-nya. Jika ada arus yang mengalir di MCB-nya melebihi 4500 ampere, artinya maka MCB ini akan rusak. Nah, jadi ketika terjadi korsleting listrik ya,
MCB ini ketika dialiri arus di bawah 4.500 ampere, maka MCB-nya masih bisa bertahan, MCB-nya tidak akan rusak. Gitu. Kemudian ada lagi di sini ada LMK di sini ya, LMK, SPLN, SLI 175, kemudian EAC, EIC 898. Nah, LMK ini maksudnya adalah kepanjangan dari Lembaga Masalah Kelistrikan. Artinya gini, MCB yang diproduksi oleh pabrikannya sudah diuji, lolos uji dari LMK PLN. Jadi sudah diuji terhadap korsleting listrik dan beban lebihnya dan sudah lolos, makanya diberi label LMK gitu, seperti ini ya. Artinya MCB ini sebelumnya sudah pernah diuji. Kemudian tulisan SPLN 108 artinya MCB ini sudah sesuai dengan standar PLN nomor 108. Sudah sesuai dengan standar SLI 175, kemudian sudah sesuai dengan standar EIC 898. Nah, ini maksudnya MCB ini sudah memenuhi standar. Kemudian ada tulisan ION gitu ya, artinya posisi MCB yang ini dalam posisi on. Ketika rekan-rekan itu tekan ke bawah gitu ya, ditekan ke bawah, maka dia akan turun ke bawah atau off, nanti ada tulisan off. Jadi posisi yang ini adalah posisi on, sedangkan posisi yang ke bawah itu adalah posisi off. Jadi ini hanya menjelaskan posisi saklar MCB saja. Begitu rekan-rekannya. Jadi ada artinya ini adalah serial number ya, serial number NC45A gitu ya, adalah serial number. Kemudian ada tulisan 12002, ini juga serial number nih rekan-rekan ya. 12022 ya. Ini juga serial number. Kemudian kalau yang 3 ini dia menunjukkan standar ya, kalau tidak salah klasifikasi ya. Klasifikasi panas dari MCB-nya ya, ada di level angka 3. Ini. Jadi di sini bisa dibaca klasifikasi panasnya itu sampai ke level angka 3. Ini berkaitan dengan karakteristik energi maksimum dari arus listrik yang didapat melalui MCB. Jadi angka NC45A ini adalah serial number-nya, kemudian 12002 ini adalah serial number, kemudian ada C16, tulisan C16 di sini ya, ada C16. Nah, C16 di sini ini menunjukkan ini adalah kurva tripnya, kemudian 16 ini menunjukkan rating ampere MCB-nya. Jadi kalau misalnya menggunakan MCB jenis ini ketika terjadi korsleting listrik, maka MCB ini akan trip ketika arus yang mengalir ini mencapai 160 ampere atau bisa dilihat di sini adalah 10 ya, 10 kali 16 ampere. Ya, maksimalnya adalah 10 kali 16 ampere atau 160 ampere, maka MCB ini akan trip. Kemudian angka 230 garis miring 400 ini menunjukkan bahwa MCB ini bisa bekerja di tegangan 230 volt sampai ke 400 volt. Kemudian angka 4.500 ini menunjukkan adalah capacity breaking-nya. Jadi MCB ini tidak akan rusak kalau mengalir arus sampai maksimal 4.500 ampere. Kemudian ada tulisan LMK di sini menunjukkan bahwa MCB ini sudah lolos uji, sudah diuji dan sudah lolos Lembaga Masalah Kelistrikan PLN. Makanya dikasih label LMK. SPLN menunjukkan MCB ini sudah memenuhi standar SPLN, standar PLN nomor 108, dan bahwa MCB ini sudah lolos standar SLI nomor 175, dan MCB yang dibuat ini sudah memenuhi standar internasional elektroteknik komite nomor 898. Nah, dan sudah mendapatkan label SNI. Jadi seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang rekan-rekan
mau tanyakan, poin-poin yang mau ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp juga bisa, ataupun di grup juga bisa, atau pada saat pertemuan ya, pertemuan di kampus boleh ditanyakan ketika ada poin-poin yang ingin rekan-rekan tanyakan terkait dengan MCB. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.